Ya, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang sistem waktu kontinu. Yang pertama kita akan lihat apakah definisi dari sistem. Sistem kita lihat sebagai sebuah transformasi yang akan mengubah input menjadi output yang diinginkan. Sistem bisa terdiri dari satu atau lebih input dan output. Kemudian pembagian atau klasifikasi dari sistem dibagi berdasarkan jenis sinyalnya. Yang pertama adalah sistem waktu diskrit, di mana input dan output terdiri dari sinyal diskrit. Kemudian yang kedua adalah sistem waktu kontinu, di mana input dan output terdiri dari sinyal kontinu. Nah, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah sistem waktu kontinu, di mana input dan output terdiri dari sinyal kontinu. Kemudian klasifikasi sistem yang kedua adalah penggunaan memori. Yang pertama, sistem dengan memori terjadi jika output di semua waktu bergantung dari input di waktu itu dan output sebelumnya. Contoh persamaannya, YT sama dengan XT ditambah 3YT min 1. Di sini terlihat bahwa YT min 1 itu adalah output di waktu sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah sistem tanpa memori. Jika output di semua waktu bergantung dari input di waktu tersebut. Contohnya, YT sama dengan AXT, YT sama dengan TXT ditambah BX pangkat 3T. Kemudian klasifikasi sistem yang ketiga adalah sistem kausal. Terjadi jika output di waktu saat itu atau sama dengan T0 hanya bergantung dari input di waktu tersebut dan di waktu sebelumnya. Sistem ini adalah sistem yang bisa kita implementasikan. Sebaliknya, sistem yang tidak bisa kita implementasikan kita sebut juga sebagai sistem non-kausal. Kemudian klasifikasi sistem yang keempat adalah sistem linier. Bagaimana caranya supaya sistem kita linier? Maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sistemnya linier untuk penjumlahan, dan yang kedua adalah linier dalam perkalian. Jadi inti dari keliniaritasan ini adalah jika output kita ubah, kita jumlahkan, atau kita lakukan perkalian, maka inputnya juga akan berubah. Jika input kita ubah, kita lakukan penjumlahan atau perkalian, maka output juga akan berubah mengikuti perubahan input. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi sistemnya adalah sistem tidak berubah terhadap waktu, time invariant, dan sistem yang berubah terhadap waktu atau time variant. Di sini kita lihat jika kita punya YT sama dengan TXT, maka jika kita ubah outputnya, kita ubah sejauh K jadi YT min K, itu akan sama saja dengan transformasi dari XT min K. Jadi inputnya akan bergeser. Nah, kemudian persamaan yang kedua, jika kita ubah output inputnya, kita geser sejauh K, maka dapat kita tuliskan menjadi YT, K. Gitu ya. Jadi kalau di sini yang diubah adalah input XT min K, yang di sini adalah outputnya. Jika output jika YT, K sama dengan YT min K, kita katakan time invariant. Tapi jika YT, K tidak sama dengan YT min K, kita katakan time variant. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem stabil. Ini terjadi jika untuk interval input yang terbatas akan menghasilkan output yang terbatas pula. Jika kita punya input intervalnya dari 1 sampai 3, maka outputnya juga akan terbatas. Walaupun tidak sama intervalnya, misalnya outputnya di 5 sampai 8, tapi sistem tersebut kita akan katakan sistem yang stabil. Kemudian yang terakhir adalah sistem feedback atau umpan balik. Nah, ini akan kita pelajari selanjutnya di bab 7.